Baik, yang kedua adalah Ibu Riani Romawati ya. Silakan Ya, Bu. Bapak. Silakan. Oke, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Hitan. Ya. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani dari Pulau Senayang, SMA Negeri 1 Senayang di Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya nanti akan menampilkan sedikit karya perdana saya di multimedia ini. Baru pertama kali coba-coba. Semoga walaupun hasilnya nggak sebagus punya Pak Syukron tadi, semoga bisa membantu lah, bisa dimanfaatkan. Oke, saya share screen ya Pak Hitan. Yuk, silakan. Apa layar sudah nampak? Belum ada. Ya? Share-nya kalau Google Meet itu harus seluruh layar, Bu. Ya, sudah Pak, bentar. Oke. Sudah Pak? Oke, sudah, silakan. Halo? Ya sudah Bu, silakan Bu. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi akhirnya yang saya buat itu adalah berjudul Ensiklopedi Pengetahuan Dasar Geografi, tapi kami singkat menjadi Pengdas untuk pengetahuan dasar geografi. Memang sengaja kenapa saya bentuknya kayak gini ya, karena menurut saya pengetahuan dasar itu pending maklum. Oke. Karena kenapa bentuknya ensiklopedi? Karena menurut kami guru-guru geografi untuk materi ini tuh Pak cukup susah untuk dipahami anak-anak, karena beberapa buku mata pelajaran bahkan buku pendamping mereka di sekolah itu isinya ya tulisan kayak gitu. Makanya karena udah padat materinya dan untuk kompleksitas SKL-nya itu tinggi, paling sering langganan masuk UN dulu, masuk SBMPTN, SNPTN juga. Nah kayak gitu. Terus makanya bagaimana caranya agar anak-anak tuh paling nggak mau membaca sedikit gitu loh. Jadi akhirnya dibuat dalam bentuk ensiklopedi yang saya pengennya kemarin itu rencananya adalah penuh gambar, ada banyak gambar dan penjelasannya dan menarik lah itu. Pengembangnya namanya saya ini baru versi pertama setelah tadi mendengarkan beberapa teman-teman yang lalu dan tadi Pak Syukron, kayaknya akan ada pengembangan selanjutnya untuk diperbaiki. Ini materi untuk KD pertama di kelas 10, berarti untuk 1 KD. Pertemuannya biasanya kami 20 JP, jadi sekitar 1,5 bulan untuk KD ini digunakannya. Sasarannya adalah pelajar SMA dan guru. Tujuannya ya untuk memberi pengalaman yang berbeda kayak gitu. Kemudian ini daftar isinya. Daftar isinya yang biasa hanya kata pengantar, kompetensi dasar, ada materi, ada kuisnya juga kayak gitu. Kemudian isinya ini isi dari kompetensi dasarnya, dan ini sekalian saya menjelaskan juga nanti bagaimana itunya. Jadi di sini nanti ada video, ada pengantar sebentar, dan misalnya kita ini kan untuk submateri. Di submateri itu dalam pengetahuan dasar itu ada sekian subtopik. 9. Jadi nanti anak-anak tinggal klik salah satu mana secara berurutan, nanti untuk kembali ke menu awal ini bisa balik lagi ke sini. Baru nanti ada home untuk kembali ke daftar isi yang pertama tadi. Kayak gitu. Kemudian ketika kita masuk ke kuis,
Kuisnya ada 4 akhirnya. Dari sekian banyak akhirnya ada 4, nanti dalam 3 jenis, ada drag and drop, ada pilihan ganda sama esai singkat. Nah, nanti ada beberapa tombol navigasi yang akan muncul, ada tombol mulai, finish, try again sama next tadi. Nanti kita lihat ini daftar pustakanya, dan dari bagian belakang cuma keterangan-keterangan ini belum saya hiperlinkkan ke akun-akun itu kayak gitu. Oke, kita ke draw map, drawnya dulu ya. Oke, ini pertama konsep saya, Pak. Jadi itu secara awalnya seperti ini, tetapi pada kenyataannya kadang ada yang ditambahin, tapi nggak lepas dari ini sih, kayak gitu. Ketika misalnya lagi ngedesain untuk materi ini, kayak gitu kan. Kayaknya kalau ditambahin materi ini kayaknya lebih cantik kayak gitu. Jadi semuanya berkembang kayak gitu, Pak. Itu aja sih. Ya mungkin nggak substansial seperti yang punya Pak Syukron. Kita langsung ke ininya aja ya. Boleh, silakan. Agak lama, maaf ya Pak, soalnya. Materinya banyak ya, 59 deh. Ya betul Pak, soalnya kan itu tadilah 1 KD Pak. Jadi memang agak banyak. Ada 59 slide. Makanya kalau membuka itu memang butuh waktu yang lama. Gak apa-apa, Bu. Kawan saya itu masih sedikit, kawan saya 79, Bu. Oh ya. Untuk mahasiswa itu sampai 79. Iya Pak. Karena materi Pak jadinya banyak. Kalau game mungkin agak sedikit permainan, mungkin slide-nya tidak sebanyak ini karena ini banyak materinya juga. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Ya. Oke, tampilan awalnya biasa seperti ini, ada globe dan yang berputar, dan kita klik aja kompas go itu sebagai penunjuk arahnya. Nah, nanti akan langsung ke daftar isi. Di daftar isi ada kata pengantarnya, ada kompetensinya, materi, kuis, dan lain-lainnya. Kalau kata pengantar akan berisi ini, isi ya biasa kata pengantar, kemudian kita kembali ke menu awal, kemudian ada kompetensi dasar di sini. Nah, di materi, nah ini yang tadi, ini ada satu YouTube, gitu, satu video YouTube, tapi dari yang sudah saya download dan saya uploadkan, saya cantumkan di sini, ada alamatnya. Kemudian kalau mau misalnya mau ke, saya mau mempelajari materi sejarah, boleh balik kembali atau langsung aja Pak, bisa di sini. Di sini misalnya. Nah, ini nanti ada pengertian geografi menurut ini, nanti dia akan muncul. Ini akan muncul. Kemudian misalnya mau berpindah lagi ke materi selanjutnya, tinggal klik salah satu kayak gitu. Memang konsepnya pertama adalah pengen buat seperti buku harian diary kayak gitu. Nah, nanti kembali ke menu awal dengan materi tag materi ini, dan
kembali ke menu selanjutnya, kata pengantar daftar isi, itu ke ini. Nanti di sini ada quiz. Nah, di quiz ini ada 4 aspek, konsep, prinsip, sama pendekatannya. Ya, kalau yang aspek ini sistemnya adalah drag and drop. Kita nanti misalnya di sini kayak gitu, skor akan muncul. Ini waktunya hanya 60 detik saja. Kemudian misalnya mau kembali ke quiz, misalnya sudah selesai, misalnya try again bisa, atau mau kembali ke quiz ini nanti kembali ke menu yang ini. Oh, berarti kadang ada satu yang nggak berfungsi. Nah, kalau konsep itu pilihan ganda. Satu soalnya ini adalah 1 menit satu soalnya. Kalau salah dia akan ada bunyi salah, dan kalau betul dia akan itu. Nah, ini yang tadi yang saya tanyakan. Ketika misalnya saya beri hotspot ini, misalnya ketika menjawab betul langsung pindah ke halaman 2, ke nomor 2, logo ininya itu tidak muncul. Kayak gitu loh, Pak. Tadi yang saya tanyakan ke Pak Syukron itu, saya kemarin coba kayak gitu. Itu kemudian dicoba Bu, ditunjukkan Bu. Iya, bentar ya Pak ya, coba ya. Saya tunjukkan. Oke, jadi kemarin itu saya kan membuat misalnya ini yang betul kan Pak. Ini yang betul, saya udah diberi animasi jika misalnya jika touch betul itu dia akan play animasi, akan nambah soal dan akan ada bunyinya. Nah, kemarin saya tambah, misalnya kita tambah interaction, kemudian touch, misalnya ditambah hotspot yang hotspot benar mana ya? Hotspot benar. Hotspot benar. Ini, misalnya ini, nanti dia akan switch ke page yang ini nomor berapa? Nomor 6 berarti. Ini. Oke, kita submitkan. Oke, kita preview ya Pak ya. Nah, dia langsung muncul Pak. Dia langsung pindah ketika saya klik B, kalau C, dia akan kelihatan animasinya. Kalau saya klik ini, yang tadinya ada animasi betul, ketika saya pindah langsung ke B, karena dia benar, dia akan langsung pindah ke nomor 6, Pak. Makanya tadi yang saya tanyakan ke Pak Syukron seperti itu. Tunjukkan lagi, Bu. Tunjukkan lagi yang tadi. Oke. Saya coba ke nomor selanjutnya ya. Nomor sebelumnya, Nomor sebelumnya kan yang betul E. Oke. Nomor sebelumnya yang betul E. Ketika saya klik E, dia akan keluar animasi ini. Nah, baru setelah itu kita akan next ke nomor 5. Nah, nomor 5 tadi yang betul B kan, Pak? Nah, karena tadi sudah diberi tambahan animasi bahwa kalau dipencet B, diklik B, dia akan menuju ke slide nomor 6, maka dia animasi betulnya itu nggak nampak, Pak. Skenario-nya diganti, Bu. Diganti gini. Apanya, Pak? Kalau benar, munculkan tanda panahnya. Oh, munculkan tanda panah di sini. Kalau Ibu coba cek sekarang, preview dulu, preview. Oke. Ini. Klik langsung tanda panahnya. Jangan dijawab, jangan dia jawab. Oke. Klik aja itu, tanda panahnya klik. Ya. Pindah, betul? Betul. Klik lagi, Bu. Nah, skenario-nya harusnya ketika benar baru munculkan tanda panahnya. Oh, gitu. Oke. Gitu. Jadi muncul
animasinya kalau benar, karena gini, SAC ini kan konsepnya skenario objek ya. Jadi kita itu skenario pada objek. Konsepnya kan seperti itu ya. Sebentar Bu. Sebentar. Harusnya tadi jangan dimatikan dulu Bu. Oh, jangan dimatikan dulu. Oke, Pak. Karena supaya Saya kembali. tahu. Oke. Jangan dimatikan dulu. Masih share screen Bu. Karena ini Oke. penting ya. Ini. Oke. Jadi gini Bu. Konsep dari SAC itu kan sebetulnya skenario dan navigasi pada objek. Jadi Halo? kalau kedengaran Bu? Halo. Ya, kedengaran nggak? Oh Halo? iya Pak, baru. Tadi nggak dengar sama sekali soalnya. Iya Pak. Jadi gini, SAC itu kan konsepnya skenario ya. Skenario pada objek dan navigasinya juga pada objek. Nah, artinya dia mau yang mana didahulukan tetap terjadi akan dilakukan skenarionya. Makanya tadi tanda panah kalau kita buka aplikasi Ibu, kalau itu di touch saja mau ke kiri mau ke kanan pasti langsung pindah. Iya. Nah karena dia nggak akan menunggu gitu. Nah oleh sebab itu munculkan munculkan navigasi Tanda tanpa panah itu. objek itu munculkan kalau benar gitu. Oke. Berbeda dengan yang punya Pak Sukron. Kalau Pak Sukron itu dikasih delay dulu. Nah itu polanya dikasih delay, jadinya dia pasti muncul. Jadi ini memang harus setiap tindakan di SAC itu ya apa saja bisa dilakukan. Dia tidak menunggu urutan. Jadi berbeda dengan konsep pemrograman lain. Kalau pemrograman lain itu konsepnya ya berurutan. Kalau SAC enggak, dia mana saja yang mau dijawab, dia terserah dia gitu. Nah itu yang membedakan dalam konsep pola berpikir ini. Jadi kalau saya rekomendasikan yang itu Bu. Jadi kalau benar baru munculkan. Iya. Oke. Oke, bagus Bu. Ini tunggu dulu. Ini desain ini dapat dari mana Ibu? Ini dari Desain? ya? Karena saya suka nulis-nulis di diary seperti ini. Jadi saya pengen buat, biasa catatan saya itu penuh dengan warna kayak gini, ada sticky note, ada kayak gitu Pak. Jadi saya pengen implementasikan ini tuh di sini kayak gitu. Kalau bagusnya ditambah dengan audio Bu. Dari teksnya tadi tambahkan audio. Jadi kontennya. Jadi bukan audio background ya. Jadi maksudnya itu audio konten gitu. Nah audio konten itu sangat penting sekarang. Jadi berarti seperti saya menyisipi suara untuk menjelaskan gitu Pak. Betul. Oke. Ini yang jadi gini. Jadi dulu ada satu peserta pelatihan kami. Kemudian dia menampilkan seperti itu. Terus saya tanya, karena saya tahu itu nggak mungkin rancangan dia gitu. Kok dia masukkan konten ya dalam konten, kemudian audio konten ditempelkan gitu. Terus akhirnya dia cerita bahwa itu yang membuat master Bu ya, master SMK. Terus saya tanya, ini nggak mungkin lah ada, karena ini pola pedagogi pendidikan begini, itu orang-orang IT nggak pernah bisa belajar gitu, nggak pernah mempelajarinya. Ternyata yang mengajarkannya adalah ahli pendidikan. Makanya sejak itu saya memberikan bahwa harus bisa memadukan audio konten. Jadi kalau misalnya diklik ada suara penjelasan, itu di audio itu. Gitu. Ini nih saya temukan ada satu case. Jadi saya tanya saat itu. Nah, jadi saya share gitu kepada siapapun yang untuk mengetahui. Itu Bu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan. Saya stop. Ya, saya Bu. Ya Pak. Ya, coba Bu bisa ditampilkan lagi Bu. Oke. Biar Ibu nggak penasaran. Ya, saya penasaran banget dari kemarin sampai stres sendiri. 1 bulan sampai ya Allah, rasanya mual ngeliatin itu. Coba Ibu checklist yang salah dulu Bu.
Oh, checklist yang salah, oke. Di checklist gimana maksudnya, Pak? Nah, di sininya di AHL-nya. Oke. Kemudian animation N ini diklik, Bu. Animation N. Ini ya, diklik yang ini. Yang Kiri mana, Pak? di samping touch appear apa? Oke, Hide oke, oke, animation oke. ada animation N ini. Ini. Animation N. Nah, yang ini nih. Yang tadi warnanya kuning, warnanya kuning. Nah, oke. Terus itu diganti dua. Oh. Nah, Oke. submit. Kemudian klik objek. Klik objek. Terus Kemudian klik tanda salah lagi. tanda salah lagi. Sudah. Kemudian switch page. Switch page. Oh ini, sorry. Ya, Ini nomor berapa tadi? ini nomor 4, berarti pindah ke nomor 5. Ini. Oke, Oke, submit. dah. Coba di Udah. preview. Ya nanti yang checklist juga yang benar juga gitu juga. Nah, kan pindah ke nomor 5. Oh, berarti ada delay-nya gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, iya. Oke, Pak. Oke. Udah nggak penasaran lagi kan? Udah enggak. Berarti kesalahan saya itu tadi nggak menambahkan delay 1 jadi 2 itu ya? Iya. Oke. Araso. Terima kasih Pak Sugron. Udah nggak Sama-sama. penasaran. Sip, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Pak Denny ini. Ini Ya, Pak. bagus nih desainnya Bu Andriani ya. Ya, Pak. Tadi saya lihat dari satu slide ke slide yang lain itu ada animasi transisi, ada lembaran itu. Iya. Bikinnya gimana Bu? Itu ada di SAC-nya Pak sebentar ya Pak ya. Oh, ada ya? Betul. Ada. Pertamanya saya malah pengennya yang desain yang SAC untuk yang apa itu tablet. Kalau tablet beneran kayak buku Pak, dia terbukanya. Tapi kalau karena kemarin dapat info katanya coba yang buat Android, jadinya di sini Pak, di page, di sini kan ada book flip. Bapak lihat kan? Di sini. Screen saya nampak tidak? Saya belum Di sini. pernah nyobain ya. Itu yang versi Android Pak. Kalau yang versi tablet nanti ada yang benar-benar bukunya ngebuka kayak waktu saya tadi membuat PowerPoint yang tadi. Gitu. Di page itu Pak. Itu Pak. Sudah Pak Denny? Ya. Iya. Terima kasih Pak. Itu hanya di ini aja ya, di start page aja ya munculnya. Iya. Iya, Tidak itunya di aja. halaman-halaman Nanti yang lain. semuanya kan seperti itu. Oh, temannya kan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sip, benar ya. Jadi Pak Denny adalah guru yang banyak itu ya, menggali ya. Ternyata yang ini tidak tergali ya. Tidak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan.